Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Radita, NPME 1D023113. Di sini saya akan mereview suatu jurnal untuk memenuhi mata kuliah pemasaran produk pertanian, di mana dosen pengampu Ibu Rida Rizky Novanda, SE, MSI. Baik, di sini saya akan mereview jurnal dengan berjudul Efisiensi Pemasaran dan Faktor Penentu Pilihan Saluran Pemasaran oleh Petani Padi di Pedesaan Tanzania, bukti dari wilayah Mbeya, Tanzania. Sektor pertanian merupakan suatu sumber utama pendapatan, ketahanan pangan, dan lapangan pekerjaan di Tanzania, khususnya bagi petani kecil. Namun, peningkatan produksi belum diikuti oleh sistem pemasaran yang efisiensi, sehingga akses pasar petani sangat terbatas dan biaya transaksi tinggi, dan juga posisi tawar petani yang melemah. Karena itu, efisiensi pemasaran dipandang penting untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana studi kasus ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi efisiensi biaya manfaat pemasaran beras. Yang kedua yaitu untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pilihan saluran pemasaran petani padi tersebut. Next, metode penelitian. Studi ini menggunakan data survei, di mana populasinya yaitu 213 petani padi di wilayah Mbeya. Efisiensi pemasaran dihitung dengan indeks berbasis biaya, margin, dan selisih harga. Selanjutnya yaitu temuan utama, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi pemasaran produk pertanian masih rendah, karena rantai distribusi yang panjang yang melibatkan banyak perantara, sehingga bagian harga yang diterima petani menjadi sangat kecil. Dan biaya transportasi, transaksi, serta keterbatasan akses petani terhadap informasi pasar, infrastruktur, dan lembaga pemasaran tersebut, di mana membuat posisi tawar petani lemah. Faktor seperti tingkat pendidikan, akses jalan dan pasar, volume produksi, serta keterlibatan dalam kelompok tani berpengaruh terhadap pemilihan saluran pemasaran dan tingkat efisiensi. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi memerlukan perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, dan penyediaan informasi pasar yang lebih transparan. Selanjutnya yaitu analisis konsep pemasaran produk pertanian dalam jurnal. Yang pertama yaitu struktur pasar dan aktor pemasaran, di mana petani kecil sebagai produsen utama, lalu pengumpul desa atau broker, kemudian penggiling padi, dan pedagang grosir atau pengecer, yang terakhir yaitu konsumen akhir. Yang kedua yaitu saluran pemasaran dan alur distribusi, petani, pengumpul, penggiling, grosir, lalu konsumen. Dan ada juga petani, penggiling langsung, grosir, lalu konsumen. Ada juga lagi petani, organisasi petani atau pembeli besar. Yang ketiga yaitu pemasaran yang dominan, di mana fungsi fisik, pengumpulan, pengeringan, penggilingan, dan transportasi beras. Dan ada juga fungsi pertukaran, di mana transaksi jual beli dilakukan melalui jaringan informal dan hubungan kepercayaan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pemasaran yang dominan, di mana fungsi fisik yaitu terdapat pengumpulan, pengeringan, penggilingan, dan transportasi beras. Dan ada juga fungsi pertukaran, di mana terdapat transaksi jual beli dokumen melalui jaringan informal dan hubungan kepercayaan. Dan terdapat fungsi fasilitatif, di mana penyediaan kredit, informasi pasar, dan input produksi oleh pedagang. Next, perbandingan dengan pemasaran petani di Indonesia, yaitu dengan studi kasus kopi. Hasil wawancara petani kopi tersebut, yaitu di daerah Kota Pagar Alam, menunjukkan bahwa pemasaran masih bergantung pada pedagang pengumpul sebagai perantara utama menuju pasar yang lebih luas.
Petani umumnya menjual kopi dengan bentuk biji kering tanpa pengolahan kriteria karena keterbatasan modal, teknologi, dan informasi harga, sehingga posisi tawar-menawar mereka melemah. Dan harga sering ditentukan oleh pedagang. Dan keterbatasan transportasi serta belum optimal kelembagaan seperti koperasi juga membuat rantai pemasaran panjang dan berkurang efisiensi. Namun, petani melihat bahwa perbaikan kualitas pengolahan pasca panen dan pemasaran bersama dapat meningkatkan harga jual. Dapat kita lihat persamaan antara beras dan kopi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adanya ketergantungan pada perantara seperti tengkulak atau pengempul, di mana petani menjual cepat setelah panen karena membutuhkan uang secara tunai. Yang kedua yaitu akses informasi pasar yang terbatas, di mana harga ditentukan oleh pedagang, bukan petani. Yang ketiga yaitu kelembagaan petani yang melemah, di mana kelompok tani belum optimal dalam pemasaran kolektif. Nah, dapat kita lihat perbedaannya, di mana dalam segi produk, Tanzania ataupun beras pangan pokok domestik, sedangkan kopi komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Nah, dalam nilai tambah, Tanzania beras banyak dijual dalam bentuk gabah, sedangkan kopi berpotensi diolah menjadi spesialis kopi. Selanjutnya yaitu pasar Tanzania atau beras lokal dan nasional, sedangkan kopi yaitu global ekspor yang dominan. Dan yang terakhir yaitu standar mutu, di mana Tanzania atau beras relatif sederhana, sedangkan kopi sangat menentukan harga. Nah, di sini kita dapat lihat adanya faktor penyebab perbedaan, di mana kopi Indonesia terintegrasi dengan rantai nilai global. Permintaan kualitas kopi spesialis mendorong sertifikasi dan grading. Lalu, beras lebih berorientasi pada pasar domestik sehingga inovasi pemasaran lebih lambat. Selanjutnya yaitu rekomendasi standar untuk Indonesia. Yang pertama itu penguatan kelembagaan dan pemasaran kolektif petani. Pemerintah perlu mengembangkan koperasi dan pemasaran kopi yang berbasis desa. Lalu, mendorong penjualan langsung ke roaster atau eksportir. Kemudian, menyediakan sistem informasi harga digital. Yang kedua yaitu investasi infrastruktur dan nilai tambah pasca panen, di mana penyediaan unit pengolahan seperti hulling, grading, atau roasting, dan selanjutnya itu akses kredit untuk pengolahan mandiri. Kemudian pelatihan standar mutu. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana kita dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut menunjukkan adanya efisiensi pemasaran pertanian sangat ditentukan oleh akses pasar, infrastruktur, informasi, dan kelembagaan petani. Kondisi sangat mirip dengan pemasaran kopi di Indonesia, sehingga strategi peningkatan efisiensi harus berfokus pada penguatan organisasi petani dan pengembangan rantai nilai petani memperoleh bagian harga yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.